tokoh Sanusi Pane menjadi tokoh terdepan di dalam melahirkan sarana pemersatu bangsa kita, itu yaitu bahasa Indonesia. Satu-satunya tokoh yang menyetujui lahirnya bahasa persatuan, pertama kali menyatakan setuju dilahirkan. Itu persetujuan itu datang dari Sanusi Pane. Di bawah gelombang. Alun membawa biduku perlahan dalam kesunyian malam waktu. Tidak berpawang, tidak berkawan. Entah kemana aku tak tahu. Jauh di atas bintang kemilau, seperti sudah berabad-abad. Dengan damai mereka meninjau kehidupan bumi yang kecil amat. Aku bernyanyi dengan suara seperti bisikan angin di daun. Suaraku hilang dalam udara, dalam laut yang beralun-alun. Alun membawa biduku perlahan dalam kesunyian malam waktu. Tidak berpawang, tidak berkawan. Entah kemana, aku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, majua-jua, enjua-jua. Oi dusana, yahobu, kulonuwun. Pemirsa, tadi saya membacakan satu judul puisi dari antologi puisi Madah Kelana karangan Sanusi Pane. Ini merupakan karya masterpiece dari Sanusi Pane. Ada beberapa karyanya yang termuat dalam beberapa antologi puisi. Sanusi Pane memang kita kenal sebagai sastrawan ternama Indonesia sejak masa Balai Pustaka dan Punjaga Baru. Dan berawal dari beliau menulis puisi-puisi, selanjutnya menulis naskah drama, kemudian prosa, kemudian esai, dan buku-buku pelajaran, antara lain buku sejarah. Kita mengenang Sanusi Pane, kebetulan bersamaan bulan ini, bulan Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei kemarin. Nah, kita bertanya, apa hubungan Sanusi Pane dengan Hari Kebangkitan Nasional? Nah, bersama kita di sini hadir Dr. Marianto M. Hum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Ya,
Pak Marianto merupakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Sudah 3 tahun beliau berada di Sumatera Utara untuk mengemban amanah sebagai pimpinan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, kita langsung bertanya kepada Pak Marianto, sebab Balai Bahasa Sumatera Utara pada tahun yang lalu itu mengusung Sanusi Pane itu menjadi pahlawan nasional. Kita bertanya, apa landasan Balai Bahasa mengusung Sanusi Pane untuk menjadi pahlawan nasional, Pak? Ya. Terima kasih Pak Yadi Ya. atas undangan ini. Ya. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya, karena ya tadi sampaikan kemarin kita sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kemudian sekarang kita akan mengaitkan Hari Kebangkitan Nasional dengan kiprah Sanusi Pane. Nah, mengapa Sanusi Pane kita usung bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menggalang aspirasi masyarakat. Ya, jadi yang mengusung sebetulnya ya masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat. Iya. Balai Bahasa ini menggalang. Oh, menggalang. Menggalang aspirasi masyarakat menunjukkan kiprah Sanusi Pane seperti apa, lalu apa yang akan kita perbuat sebetulnya tidak untuk Sanusi Pane, tapi untuk generasi yang akan datang. Oh, iya. Jadi tujuan kita ya tidak semata-mata untuk Sanusi Pane, tetapi untuk generasi yang akan datang. Betapa kita bisa belajar banyak dari sosok Sanusi Pane, dan tentu banyak sosok yang lain yang setara, tetapi ini secara spesifik Sanusi Pane yang ketika itu ya umurnya belum seberapa ya. Kalau kita sekarang ini sudah 40-50 tahun berpikir keindonesiaan ya sudah semestinya, karena sudah berumur. Tapi ketika itu beliau baru berumur sekitar 20 tahun, tapi sudah mampu mengimajinasi kebangsaan Indonesia itu seperti apa. Ya, nah, mengonstruksi, membentuk imajinasi keindonesiaan, itulah kehebatan beliau itu. Ya. Sehingga kita ini jangan sampai generasi yang akan datang kehilangan imajinasi tentang keindonesiaan kita. Nah, ini sebetulnya upaya untuk menghadirkan negara agar memberikan penghargaan yang layak bagi tokoh pejuang. Seperti Sanusi Pane ini tidak semata-mata untuk Sanusi Pane-nya, tetapi untuk generasi kita yang akan datang. Mohon maaf kalau beliau nanti ketika hidup diberi penghargaan, kan beliau tidak mau. Ya kan? Tetapi penghargaan ini lebih ditujukan pada generasi. Iya, semasa hidup memang dia tidak mau diberi penghargaan. Tidak mau diberi. Nah, kira-kira nilai kejuangan apa, Pak, yang bisa supaya diketahui generasi muda kita, nilai kejuangan apa yang dilakukan Sanusi Pane sehingga Balai Bahasa begitu berani mengemban masyarakat Sumatera Utara itu mengusung beliau menjadi pahlawan nasional? Apa nilai kejuangan? Ya, jadi tidak hanya masyarakat Sumatera Utara sebetulnya Pak Yati ya. Ini masyarakat secara nasional, tetapi memang masyarakat ya boleh katakan yang terdekat ya Sumatera Utara ya. Nah, lalu kepeloporannya seperti apa? Kalau tadi dikaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional kita itu, bagaimana kita bisa membangkitkan tadi itu imajinasi keindonesiaan kita. Nah, kita tahu bahwa kita menjadi Indonesia ini bukan karena manusianya itu sesama ras, gitu kan? Karena banyak bangsa yang dibentuk karena kesamaan ras. Misalnya ada politik apartheid itu di Afrika ya.
Nah, mereka memanfaatkan atribut kemanusiaan yang warna kulit dan semacamnya itu ya, untuk membangun imajinasi kebangsaan mereka. Nah, kita juga tidak dibentuk menjadi satu bangsa ini atas kesamaan keyakinan beragama. Ada contoh bangsa yang membentuk kesatuannya dalam satu bingkai kesamaan agama. Bahkan nama negara bangsanya pun juga mengambil nama agama. Ya. Nah, Indonesia oleh tokoh-tokoh muda tadi itu ya, imajinasinya dibangun atas kesamaan bahasa. Kesamaan bahasa. Jadi, ya. Atribut yang digunakan, atribut kemanusiaan, sifat kemanusiaan yang digunakan untuk membangun imajinasi bersama itu bahasa. Dan tokoh Sanusi Pane menjadi tokoh terdepan di dalam melahirkan tadi itu sarana pemersatu bangsa kita itu, yaitu bahasa Indonesia. Dan kami bisa membuktikan bahwa satu-satunya tokoh yang menyetujui lahirnya bahasa persatuan ya, pertama kali menyatakan setuju dilahirkan. Nah, itu persetujuan itu datang dari Sanusi Pane. Nah, inilah yang menjadi landasan pertama. Inilah gagasan yang sikap mental yang sangat luar biasa itu menjadi alasan pertama mengapa gerakan beliau ini perlu diangkat dan diberitahukan kepada generasi muda kita. Nah, Pak, pada kala itu bahasa Indonesia kan belum ada ya masa Sanusi Pane itu. Yang ada adalah bahasa Belanda, kemudian bahasa Melayu, begitu. Nah, bagaimana nih kronologisnya bahasa Belanda, bahasa Melayu itu kok bahasa Indonesia yang mengemuka begitu? Ya, jadi kalau kita berbicara bahasa, itu pasti bicara manusia, kan begitu? Tadi saya menyebutkan setidaknya manusia itu punya 3 atribut kemanusiaannya. Nah, salah satunya atribut kebahasaan ini. Nah, ketika kita bicara manusia, mohon maaf, memang yang disebut manusia Indonesia belum ada. Kita itu. Yang ada ialah tanah dan air. Wilayah Indonesia itu sudah ada terlebih dahulu. Tapi manusianya belum ada menjadi satu bangsa. Ya, nenek moyang saya masih bangsa Jawa. Bahasanya Jawa. Nah, mungkin nenek moyang Pak Yati Jawa juga. Jawa juga. Tapi saudara kita banyak juga yang mengakui bahwa ada Sunda, ada Bugis, ada Madura, ada Batak, ada Minang, dan seterusnya. Nah, ketika akan membentuk satu bangsa, lalu apa peranti untuk membentuknya itu? Nah, disinilah peran Sanusi Pane ya menjadi orang yang pertama menyetujui itu, karena memang ketika dibahas pembahasannya itu pada saat Kongres Pemuda Indonesia yang pertama tahun 1926. Nah, tepatnya pada tanggal 2 Mei itu ada perumusan hasil Kongres Pemuda yang pertama, Pemuda Indonesia yang pertama. Nah, ada 4 tokoh yang merumuskan itu ya. Dan tokoh-tokoh muda itu, itu masih 20 tahun gitu ya. Ada Muhammad Yamin, Jamaluddin Adinegoro, Muhammad Tabrani, dan Sanusi Pane. Nah, 4 orang inilah yang merumuskan teks yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda itu. Nah, tetapi di antara 4 itu yang sangat kuat dari sisi kebudayaan kebahasaan ya Muhammad Yamin yang diberi tugas untuk merumuskan awalnya. Ya. Tapi yang muncul dari ide Muhammad Yamin ialah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya, bahasa persatuan, bahasa Melayu. Bahasa persatuan, bahasa Melayu, karena bahasa Melayu yang anggap lebih luas penggunaannya ya di wilayah Nusantara ini. Ya. Nah, akan tetapi kalau bahasa Melayu yang dijunjung ya tentu
Tadi nenek moyang kita atau kita yang di Jawa tidak terangkat juga kan begitu. Oh begitu. Nah iya, kalau ini kan artinya hanya Melayu sebagai Melayu ras ya. sebagai superordinatnya gitu ya, yang lain akan menganggap bahwa ini subordinatnya, gitu kan. Tuhan tidak mau. Gitu. Nah, lalu Muhammad Tabrani memang sebelumnya juga sudah mengusulkan melalui publikasi korannya, gitu ya. Jadi sudah ada ide untuk melahirkan bahasa Indonesia, tapi gagasan Muhammad Tabrani itu ditentang oleh Muhammad Yamin, tidak ada bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak ada, lahirkan, setuju. Nah, Sanusi Pane inilah yang memberikan persetujuan. Pertama kali. Nah, ini yang kami rumuskan, kami tuliskan, kami kaji. Mengapa Sanusi Pane itu layak memperoleh penghargaan yang tinggi sebagai pahlawan nasional, karena pertama kali menyetujui istilahnya menggerakkan kelahiran bahasa persatuan bahasa Indonesia kita. Dan gerakan berikutnya luar biasa. Melalui gerakan Sukma dalam pindah kata tadi, termasuk yang di karya yang diperagakan Pak Yadi tadi. Itu satu gerakan itu. Nah, itu kira-kira Pak Yadi. Iya. Nah, ini banyak yang tidak tahu nih Pak sejarah tentang bahasa Indonesia. Orang hanya tahu bahasa Indonesia itu kan pada Sumpah Pemuda. Siapa yang mempelopori Sumpah bahasa Indonesia masuk dalam teks? Nah, ini kan baru diungkap Pak Marianto. Gitu. Ini kan perlu generasi muda kita tahu, begitu kan? Ternyata peran Sanusi Pane, gitu. Nah, soalnya kan banyak yang tahu bahwasanya tuh dari bahasa Melayu. Bagaimana dari bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia, orang kan tidak mengetahui sejarahnya. Sehingga belakangan kan muncul keinginan, ya kan? Keinginan bagaimana bahasa Melayu bisa menjadi bahasa persatuan di ASEAN, bukan bahasa Indonesia. Ini bagaimana menurut Bapak? Nah, inilah hebatnya Sanusi Pane. Baru-baru ini kami menemukan dokumen, kami masukkan di dalam usulan berkas pengusulan Sanusi Pane jadi pahlawan nasional. Ternyata Sanusi Pane itu pada tahun 1940 melalui media massa, pemandangan ketika itu. Itu sudah menyatakan, tepatnya pada edisi 4 April 1940. Nah, beliau sudah membuat kajian, membuat pengamatan, pandangan sikap orang terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Dan ternyata ada 6 golongan, ada 6 golongan, 6 jenis pandangan orang terhadap keberadaan bahasa Indonesia itu. Nah, ini bisa disampaikan, Pak. Ya, yang pertama, dan ini sampai sekarang masih ada gitu ya. Nah, nanti akan kami kalau ada waktu ternyata 6 ini yang sudah ditemukan oleh Sanusi Pane. Yang pertama, bahasa Indonesia dipandang atau dipahami sama dengan bahasa Melayu. Yang beda hanya namanya saja, yang berubah hanya namanya saja. Nah, ini pandangan pertama. Yang kedua, ada golongan orang yang kedua memandang bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu modern yang sudah mencernakan atau yang sudah menyerap zat-zat baru. Artinya sama dengan bahasa Melayu gitu ya. Tapi sudah mencerna hal-hal yang baru, zat-zat yang baru. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah golongan orang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu ya asalnya dari bahasa Melayu Rio sebagai dasarnya. Nah, sekarang masih ada juga yang menganggap seperti itu. Nah, yang keempat adalah golongan orang yang memandang bahasa Indonesia dari jurusan jurusan bahasa Melayu sekolah. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Melayu persekolahan gitu. Bahasa sekolah yang disebut dengan bahasa Melayu tinggi ya? Betul. Ketika itu dibina oleh Belanda. Nah, lalu
yang menarik adalah yang tadi keberapa tadi? Kelima? Yang tadi sudah keempat ya. Nah, sekarang yang kelima. Golongan kelima adalah golongan orang yang menyangkal bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadi sekarang pun saya kira masih ada masyarakat yang menganggap bahwa bahasa Indonesia tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, yang ada bahasa Bali. Ada juga anggap seperti itu. Itu tahun 40 tuh ya, Sanusi Pane sudah bilang sudah seperti menemukan itu. Ya? Itu. Wah. Nah kemudian yang keenam, ada yang menganggap, golongan orang yang menganggap bahwa ya bahasa Indonesia itu ya menggunakan nama umum Melayu secara umum gitu ya. Gitu. Nah artinya ras Melayu gitu ras ya. Melayu. Nah ini 6 golongan orang yang memandang keberadaan bahasa Indonesia seperti itu. Nah. Lalu ada 7 golongan kalau saya ingat. 7 golongan yang memandang bahwa bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia sebagai entitas yang secara mandiri sebagai sebuah bahasa. Nah, yang ketujuh ini menurut hemat kami ya Sanusi Pane itu dan nanti yang mengikutinya. Apa itu? Ternyata Sanusi Pane menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu tumbuh berkembang di luar lingkungan kesusastraan Melayu, di luar lingkungan kekuasaan Melayu. Ya. Artinya apa? Tidak di dalam lingkungan kesusastraan kebudayaan Melayu, tapi di luar. Di luarnya tentu ada pengaruh dari situ ya. Nah di luar itu bagaimana? Di luar itu berasimilasi, berbaur dengan apa yang disebut dengan pengaruh-pengaruh lain, baik pengaruh asing dari timur maupun dari barat. Nah, sehingga tidak semata-mata menjadi bahasa yang sama dengan bahasa Melayu, tetapi tumbuh di luar kandungannya itu. Nah, kalau dianggap bahasa Melayu kan masih dalam kandungan. Iya, benar. Nah, ini di luar kandungan. Malah di luar kandungan. Di luar kandungan, di luar kandungan bahasa Melayu, lingkungan Melayu itu dan berasimilasi, berbaur dengan semua pengaruh dari asing yang disebutkan baik dari timur maupun dari barat. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar perjalanan sejarah kita, kebudayaan kita, ada peristiwa penting yang disebut polemik kebudayaan dan Sanusi Pane ada di dalam perdebatan, pergulatan besar itu untuk melihat Indonesia itu seperti apa. Nah, penglihatan beliau, Indonesia itu ada di luar lingkaran tadi itu. Nah, di luar lingkaran itu tentu artinya di luar kandungannya itu. Dan bertemu dengan pengaruh-pengaruh dari asing sehingga membentuk keindonesiaan kita. Jadi menurut beliau Indonesia itu sudah punya landasan awalnya. Sudah punya landasan. Nah, yang mendasari tadi itu pembauran asimilasi dengan pengaruh-pengaruh asing tadi itu. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa ya kebudayaan Indonesia itu merupakan sintesis. Gitu. Nah, ini menarik untuk melihat kalau begitu ada golongan yang ketujuh. Nah, itu yang melihat bahwa bahasa Indonesia itu ada sesungguhnya. Nah, gitu. Golongan ketujuh inilah Sanusi Pane. Sanusi Pane itu. Dan pengikutnya kita berharap melihat seperti itu. Sehingga apa? Di satu sisi kita menunjukkan bahwa bahasa Melayu budaya Melayu memang ada. Kita hormati keberadaannya, kita kembangkan. Dari sisi lainnya, memang bahasa Indonesia ya ada tumbuh dengan sendirinya. Nah, tidak bisa dicampur baurkan atau bahkan masuk di dalam kandungan sendiri atau disamakan kan begitu. Memang sudah berakar ya di Indonesia, di sudah bumi Indonesia karena itu. Landasannya sudah ada. Di luar entitas masyarakat yang selama ini ada, misalnya masyarakat Melayu ya sesungguhnya memang sudah ada. Sudah ada. Nah, Pak Marianto, kan sudah ada ya perjuangan masyarakat Sumatera Utara untuk menggulirkan ya Sanusi Pane menjadi pahlawan nasional sebagai tokoh persatuan bahasa Indonesia, kan begitu ya. Ini sudah sejauh mana sekarang setelah setahun ini bagaimana nih perkembangannya? Ya kalau ini kan tentu yang tadi saya sampaikan yang mengusung itu masyarakat. Itu ini satu hal pertama ya. Jadi posisi Balai Bahasa itu kan dalam rangka pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra di wilayah ini memberitahukan
memberitahukan pada masyarakat, sosialisasi kebahasaan kesastraan kita, dan tentu dalam hal ini kan tokoh-tokoh kita sosialisasikan juga ya, tidak hanya Sanusi Pane, tetapi yang menjadi spesifik ketokohannya, perjuangannya itu sampai sekarang punya pengaruh dalam pembangunan kita ya Sanusi Pane ini gitu ya. Betul. Nah, artinya Balai Bahasa menggalang aspirasi. Ya. Antara lain juga melalui seminar-seminar ya. Nah, ketika aspirasinya ini sudah digalang kuat ya, lalu dilaporkan, diusulkan kepada pemerintah daerah. Dalam ini pemerintah provinsi melalui dinas sosial. Nah, kita laporkan kepada mereka, dan justru mereka juga diajak di dalam penggalangan aspirasi masyarakat ini ya. Lalu pemerintah daerah punya namanya tim pengkaji dan penilai gelar tingkat daerah TP2GD gitu ya. Nah, mereka menggelar sidang TP2GD dan lolos membahas seluk-beluk tokoh kita ini dengan persyaratan-persyaratan seperti apa yang untuk layak dijadikan pahlawan nasional. Secara administratif itu lulus dari TP3D ternyata tidak satu pun yang menolak dari anggota tim 2G, tim TP2GD tadi itu Sumatera Utara. Semuanya mendukung. Semua mendukung. Nah, lalu hasil sidang TP2GD ini tentu dilaporkan pada gubernur. Nah, gubernur memberikan usulan rekomendasi ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial hampir sama membentuk mereka sudah punya tim TP2GP ya, tim pengkaji penilai gelar pusat. Gitu. Mereka menyidangkan. Menyidangkan tahun lalu alhamdulillah sudah disidangkan. Nah, tapi itu ada catatan kecil, pada prinsipnya disetujui, tetapi masih perlu pendalaman. Nah, di pendalamannya itu ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan apa hubungan antara Sanusi Pane dan Muhammad Tabrani. Karena sama-sama dalam hal pergerakan bahasa persatuan kita ini. Nah, yang kedua, bagaimana kehidupan Sanusi Pane pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Iya, benar. Nah, kemudian sampai wafat dia di Balai Pustaka. Betul. Nah, ini banyak cerita berkaitan dengan itu ya. Lalu bagaimana kiprah Sanusi Pane di dalam gerakan kesastraan dibandingkan yang lain-lain seperti apa. Nah, tim TP2GP ingin mendalami 3 hal itu. Dan itu sudah kita lakukan di Sumatera Utara, dan tim TP2GD Sumatera Utara bersidang kembali. Nah, hasil kajian itu kami sampaikan, disidangkan kembali. Alhamdulillah. Juga suara bulat. Karena apa? Karena kita memang tadi tidak untuk Pak Sanusi Pane, bukan, tapi untuk generasi muda ini. Gitu. Dan melihat pentingnya ini untuk ke depan, pembangunan manusia Indonesia ini ke depan. Nah, kita usulkan, dan mudah-mudahan. Apalagi dia memang terbilang bersih ya, karena dia pernah mendapatkan satya rencana ya dari pemerintah pusat itu ya. Ya, hanya ketika itu tahun 1960-an itu ya, masa Soekarno. Tapi ditolak. Iya, walaupun dia malah menolak. Menolak. Gitu. Padahal pemerintah memberi penghargaan ya. Alasannya ialah beliau hanya menjalankan tugas sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi ketika mengabdi itu ternyata tidak berharap apapun dari negara. Tidak pamrih. Jadi hidup negara memberikan tidak menolak ya. Ada kewajiban anak bangsa, warga negara untuk mengabdi pada bangsa dan negaranya. Begitu. Karena sudah memberikan segalanya. Negara itu sudah memberikan segalanya kepada warganya. Gitu. Jadi tidak diterima ketika itu. Jadi penghargaan tidak pernah diterima oleh Pak Sanusi Pane. Nah, lalu setelah beliau wafat, kita mengungkap kembali. Ini tidak semata-mata soal penghargaannya, tapi untuk nilai bagi anak-anak
generasi muda kita ini nantinya. Ya, baiklah Pak Marianto, diskusi kita ini, perbincangan kita sangat menarik. Bagaimana kita bisa mengangkat peran vital tokoh Sumatera Utara bernama Sanusi Pane. Wah, Sanusi Pane ini menjadi salah seorang tokoh nasional. Jadi pemirsa yang di mana saja Anda berada, Sanusi Pane ini memang tokoh yang kompleks. Dia tidak hanya sebagai sastrawan yang menghasilkan buku-buku sastra, ya. Sanusi Pane ini juga seorang wartawan, seorang jurnalis sejati. Hingga akhir hayatnya dia menjadi wartawan, ya, di Harian Pedoman yang terakhir, kemudian bekerja di Balai Pustaka, gitu. Dan dia tidak menuntut gaji, tidak menuntut upah. Jadi ada upah, ada gajinya itu dari perusahaan surat kabar itu tidak diambilnya, gitu. Nah, bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya, dan ternyata anak-anaknya itu sangat memahami apa yang diwarisi oleh ayahandanya, gitu. Saya juga pernah mendengar testimoni dari anak Sanusi Pane, yaitu Ibu Nina Pane yang juga seorang sastrawan. Sanusi Pane ini memang dari keluarga sastrawan, dari ayahnya, dari kakeknya, ayahnya, sampai anaknya, sampai cucunya juga sekarang seorang penulis. Luar biasa. Seorang sastrawan, seorang wartawan, seorang sejarawan, juga seorang politikus. Ya, beliau juga pernah berkiprah di sebuah partai politik tingkat nasional, begitu. Dan dia mengundurkan diri dari partai itu dan untuk menjadi pendidik. Wah, untuk menjadi pendidik di Jawa Barat, di Bandung, hingga di Yogyakarta. Wah, ini. Jadi kita bangga punya Sanusi Pane. Semoga nilai-nilai perjuangan Sanusi Pane itu bisa kita tiru semangat gerakannya. Dan tadi Pak Marianto sudah menyampaikan kepada kita semua kiprah langkah gerak Sanusi Pane di bidang kebahasaan, sehingga Balai Bahasa mencerap aspirasi masyarakat Sumatera Utara untuk mengusung Sanusi Pane menjadi pahlawan nasional. Semoga pemirsa yang berada di mana saja berada ini juga bisa bersama-sama ikut mendoakan semoga Sanusi Pane benar menjadi pahlawan nasional. Begitu ya Pak Marianto? Betul, betul. Nah, mungkin Pak Marianto melakukan pernyataan kepada pemirsa, silakan Pak untuk sekedar penutup. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa yang lahir atau dilahirkan kembali dengan pergerakan, dengan semangat juang. Salah satu pejuang yang menggerakkan kelahiran bahasa Indonesia itu ialah Sanusi Pane. Mengapa disebut penggerak? Karena memang sempat macet itu. Jadi gagasan melahirkan bahasa Indonesia itu sempat macet. Ya. Lalu Sanusi Pane itulah yang menggerakkan. Dan gerakan-gerakan beliau tidak hanya melahirkan saja, tapi terus menggerakkan, antara yang tadi melalui jurnalistik, ya. Bahkan tadi saya tambahkan, begitu melahirkan bahasa Indonesia itu masuk dalam satu dunia jurnalistik yang masalah timbul, ya. Ketika itu masalahnya hanya berbahasa Belanda, tapi begitu masuk beliau membuat halaman tertentu yang berbahasa Indonesia, gitu ya. Nah, jadi menggerakkan kelahiran, menggerakkan penggunaan, ya, penggunaan dalam sastra, penggunaan dalam pendidikan, ya, luar biasa. Oleh karena itu kita hendak menghadirkan negara hadir untuk memberikan penghargaan yang layak bagi tokoh pejuang pergerakan bahasa persatuan kita, dan penghargaan ini tidak semata-mata untuk beliau, tetapi untuk generasi muda, generasi pelapis bangsa ini ke depan, bahwa kita tetap
bersatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia ini Ya. melalui bahasa persatuan Indonesia. Teratai kepada Ki Hajar Dewantara. Dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi, Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Luar biasa. Luar biasa. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Pada edisi kali ini, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Marianto. Terima kasih kembali. Kami selaku kerabat kerja, penanggung jawab Pak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Rizky dan Jaim, dan saya pemangku acara, pembawa acara Suyadisan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Marianto dan para pemirsa sekalian. Sampai bertemu pada topik kita berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, oi dusana kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.